Shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar semua? Pasti dalam keadaan sehat tentunya ya anak-anak ya. Tetap semangat walaupun kita di rumah saja. Nah anak-anak, kita siapkan duduk yang tenang, dengar Miss mau menjelaskan pelajaran ini ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu. Mana kedua tangannya? Yuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh biar Tuhan senang ya anak-anak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Walaupun kami hanya belajar jarak jauh, namun Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kami. Tuhan berikan kami hikmat, kecerdasan, agar kami mengerti pelajaran ini dari awal hingga akhir pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, amin anak-anak ya. Anak-anak, kita sekarang sudah memasukin bab 6. Bab 6 adalah tentang tubuhku milik Tuhan. Nah, tubuh kita ini milik Tuhan ya anak-anak ya. Untuk itu kita pergunakan dengan baik. Nah, setelah bab 5 kita menceritakan tentang anggota tubuh, sekarang Miss Ati mau bercerita tentang Miriam memuji Tuhan. Lihat ini ya. Nomor 1, Miriam memuji Tuhan. Ada cerita anak-anak bangsa Israel. Anak-anak ya. Bangsa Israel ini anak-anak keluar dari Mesir. Orang Mesir ini sangat kejam kepada bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, anak-anak. Apa yang terjadi setelah mereka keluar dan lari dari tanah Mesir? Mereka ketemu laut Teberau. Laut itu menghalangi mereka anak-anak ketika mereka mau menyeberang laut Teberau. Anak-anak, mereka berdoa kepada Tuhan karena orang Mesir dari belakang mengejar bangsa Israel. Musuh mengejar. Bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, anak-anak. Nah, bangsa Israel ini marah kepada Musa karena Musa pemimpin bangsa Israel. Merengut, bersungut-sungut. Siapa di sini sering bersungut-sungut? Ayo. Nah, lalu Musa berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan, di depan ada laut Teberau, kami mau menyeberangin. Tuh musuh di belakang mengejar. Musuh Raja Firaun Mesir mengejar. Lalu Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangin laut Teberau sampai. Nah, apa yang terjadi? Mereka tidak dikejar lagi sama bangsa Mesir Raja Firaun karena laut Teberau menjadi satu. Mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel selamat. Siapa itu Miriam? Miriam ini kakak perempuan dari Musa. Musa adalah pemimpin pertama bangsa Israel. Miriam menari. Kenapa dia menari memuji Tuhan anak-anak? Karena bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsa Israel menyeberangin laut Teberau. Nah, anak-anak bangsa Israel tidak perlu takut lagi karena Tuhan menyertainya. Nah, anak-anak siapa di sini yang di rumah pernah merasa takut? Lampu mati takut, ditinggal ayah ibu takut. Kita belajar ya, jangan ada rasa takut ya anak-anak ya. Kita belajar tidak takut karena ada Allah kita yang menolong kita. Kita berdoa seperti Musa berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Berdoa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, Tuhan senang ya anak-anak ya. Kalau kita berdoa memuji Tuhan, pasti ada rasa tenang, pasti Tuhan hibur kita, pasti Tuhan tolong kita. Kan tubuh sudah Tuhan ciptakan. Nah, kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan susah,
memuji Tuhan. Ya anak-anak, karena tubuh ini milik Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita minta pertolongan dari Tuhan seperti Musa tadi. Ya anak-anak, sekarang cerita apa lagi, Miss? Nomor 2, Petrus. Anak-anak tahu Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Ada berapa orang murid Tuhan Yesus? 12 murid Tuhan Yesus. Salah satunya Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus bertobat ya anak-anak ya. Petrus bertobat, dia baik, menjadi orang baik. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Dia taat kepada Yesus. Dia mau cerita tentang firman Tuhan. Pada suatu saat, Petrus berada di gerbang anak-anak di bait Tuhan. Gerbang yang sangat indah di Yerusalem. Nah, di situ anak-anak ada orang lumpuh. Anak-anak tahu tidak orang lumpuh? Dia lumpuh sejak lahir. Lumpuh, lihat gambar. Berarti dia tidak bisa berjalan ya anak-anak ya. Tiap hari anak-anak orang lumpuh ini minta sedekah datang. Dia meminta tangan seperti ini berarti memohon bantuan, meminta sesuatu, ya. Lalu kata Petrus, aku tidak punya apa-apa, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang harus aku berikan kepadamu? Kepada orang lumpuh ini ya anak-anak ya. Lalu Petrus katakan, demi Yesus, demi nama Yesus Kristus, hai orang Nazaret. Ini orang Nazaret yang lumpuh anak-anak. Berjalanlah, berdirilah, berjalan. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Orang yang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Luar biasa bukan? Karena kuasa Tuhan melalui Petrus memulihkan orang lumpuh. Banyak orang melihatnya, takjub, anak-anak heran. Oh, kok bisa ya? Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan orang lumpuh ini. Ya anak-anak, Petrus memuliakan Tuhan. Petrus dia sangat antusias, dia sangat rajin memuliakan Tuhan. Dia memberitakan kemana-mana ke semua orang bahwa Yesuslah keselamatan dalam hidup ini. Ya, orang lumpuh itu anak-anak senang. Dia melompat-lompat, dia senang bisa disembuhkan. Petrus senang karena Tuhan yang menolong. Ya, anak-anak, kita sudah diberikan Tuhan kaki bukan? Kaki kita tidak lumpuh. Untuk itu gunakan kaki kita sungguh-sungguh. Untuk kaki kemana? Rajin berjalan. Kemana? Ke sekolah minggu. Nah anak-anak, kaki kita gunakan untuk bermain, berlari, tidak menendang teman kakinya. Digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Rajin ke sekolah minggu, kita kan berjalan, tidak lumpuh. Saat pandemi ini kita rajin ibadah online. Ada lagi yang belum mengumpulkan ibadah online, tolong dikumpulkan ya. Hanya di rumah saja ibadah online, jangan malas ya nak ya. Nomor 3, Miss Ati akan bercerita tentang Paulus menulis surat untuk jemaat. Anak-anak tahu nggak? Paulus ini dulu namanya si Saulus, orang yang paling jahat. Saulus jahat. Siapa pengikut Yesus, dia pukul, dia aniaya anak-anak. Karena Saulus tidak suka sama pengikut Yesus. Nah, anak-anak, akhirnya Saulus bertobat. Ketika dia menuju perjalanannya ke Damsyik, anak-anak, dia bertemu dengan cahaya. Nah, disitulah peristiwa dia bertemu dengan Yesus, anak-anak. Saat itu Saulus menjadi buta. Pertemuan itu menjadi buta, anak-anak. Saulus akhirnya bertobat. Dia terima Yesus, dia percaya Yesus. Saulus tidak lagi jadi orang jahat, namanya berubah. Siapa
namanya? Yang dahulu Saulus jahat, sekarang menjadi Paulus. Diganti menjadi Paulus. Paulus sangat rajin anak-anak. Paulus bekerja sebagai pekerjaannya membuat tenda atau kemah. Ya, anak-anak tahu kan? Membuat tenda. Ya anak-anak, tenda ini ada gambarnya, membuat tenda. Membuat tenda pekerjaannya itu. Nah anak-anak, Paulus melayani di kota Roma, di Efesus, di Korintus, di Filipi, dan Kolose. Semua Paulus memberitakan kebenaran Injil. Dikunjungin semua orang, anak-anak. Dia setia, dia taat, dia baik. Tidak seperti Saulus yang sebelum dia bertobat, ya anak-anak ya. Paulus bertobat, dia sungguh-sungguh ya. Pekerjaannya sebagai tukang tenda, tetapi dia tetap setia. Dia membiayain pelayanannya sendiri. Hasil dari jual tenda. Dia tidak minta kemana-mana ya anak-anak ya. Paulus ini baik. Dia mengenalin, ini Yesus baik. Dia kenalin Yesus kemana-mana. Ke semua orang, Yesus baik, Yesus baik. Selalu Paulus bercerita. Nah anak-anak, kita juga bisa seperti Paulus. Kita menggunakan tangan kita, rajin belajar seperti Paulus. Rajin dia bekerja membuat tenda dan melayani pekerjaan Tuhan. Anak-anak juga harus rajin belajar. Ya anak-anak. Dan kita juga harus taat kepada orang tua. Kalau kita belajarnya bagus, baik, rajin, pintar, tentu bangga orang tuanya. Senang orang tuanya ya anak-anak ya. Anak-anak percaya bahwa kita harus percaya, anak-anak harus percaya Tuhan. Agar memberkati anak-anak ketika belajar. Ya, orang tua senang, dapat nilai bagus, orang tua bangga karena anak-anak taat. Mau belajar dengan baik? Puji Tuhan. Maria, Miss akan cerita tentang Maria. Ada seorang adik-beradik Maria dan Marta. Maria ini rajin berdoa. Marta rajin bekerja. Suatu saat, Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Anak-anak ya. Nah, anak-anak ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Maria rajin mendengar Yesus bercerita. Yesus bercerita tentang kebaikan. Maria mendengar dengan serius, dengan baik, dengan rendah hati. Mau mendengar. Karena Maria ada telinga yang Tuhan ciptakan. Dia mendengar dengan baiknya. Nah, sementara Marta sibuk bekerja. Lalu Yesus tegur. Marta, Marta. Engkau selalu sibuk. Engkau khawatir. Kok susah sekali kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Kamu tahu Maria rajin mendengar, kamu sibuk bekerja. Nah anak-anak, Tuhan Yesus inginkan kita juga banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, banyak mendengar firman Tuhan. Jangan sibuk main game terus. Ya anak-anak ya. Tuhan Yesus suka dengan Maria. Karena Maria selalu mendengar Yesus berbicara. Sementara Marta tidak. Ya, karena Maria ini tahu kalau mendengar Yesus itu pilihan yang terbaik. Sementara Marta sibuk dengan pekerjaannya. Ya anak-anak ya, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, boleh. Bukan berarti kita tidak boleh bermain, boleh. Tetapi jangan terlalu lama banyak bermain daripada belajarnya. Ya anak-anak ya, kita harus rajin mendengar nasihat orang tua. Jangan banyak belajarnya, bermainnya. Tapi banyak juga mendengar nasihat orang tua, guru-guru.
dan cicit sekolah minggu, karena Tuhan sudah menciptakan telinga untuk mendengar. Untuk itu kita banyak mendengar anak-anak ya, daripada bermain. Ya, anak-anak mau seperti Maria, kita harus menghargai orang tua kita kalau menasehatin, menghargai guru ketika menjelaskan saat ini atau lagi Google Classroom. Jangan sibuk main-main. Anak-anak ya harus banyak mendengar. Nah, pasti Tuhan Yesus memberkatin karena tahu anak-anak rajin mendengar nasihat guru, orang tua, terutama mendengar firman Tuhan. Nah, apalagi cerita tentang Sakeus? Miss Ati mau cerita. Sakeus ini orangnya pendek sekali. Pekerjaannya memungut cukai. Anak-anak zaman dulu memungut cukai itu Sakeus jadi kaya raya karena memaksa. Dia memungut cukainya memaksa, memeras. Akhirnya dia kaya. Anak-anak pemungut cukai ini anak-anak orang yang berdosa karena suka merampas uang, meminta uang yang sangat banyak. Ya anak-anak ya. Suatu saat Sakeus ingin melihat Yesus. Karena Sakeus ini orangnya sangat pendek, lalu dia memanjat pohon untuk melihat Yesus. Ketika Yesus melihat Sakeus, anak-anak di atas pohon. "Hai Sakeus," kata Yesus, "turunlah dari pohon. Aku mau ngumpang di rumahmu," kata Yesus. Ya anak-anak ya. Sakeus senang. "Aduh, Yesus mau ke rumah saya." Coba anak-anak bayangkan kalau Yesus mau mampir ke rumah Miss Ati atau ke rumah anak-anak, pasti senang ya anak-anak ya. Nah, Sakeus turun. Dia percaya Yesus pasti mau menerimanya. Nah, anak-anak, akhirnya apa? Setelah di rumah Sakeus, Yesus bercerita, ya anak-anak, akhirnya Sakeus bertobat, ya. Sakeus bertobat, dia menerima Yesus, ya anak-anak. Sakeus percaya dengan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak. Kita percaya dengan Yesus. Aku ingin agar Tuhan Yesus tinggal di rumahku dengan cara apa? Berdoa, baca Alkitab. Kalau setiap hari kita berdoa, pasti ada Yesus di rumah kita. Mau terima Yesus? Yuk kita terima Yesus. Caranya ketika anak-anak berdoa pagi-pagi atau mau tidur, "Tuhan Yesus, hari ini saya mau menerima Yesus. Masuklah dalam hidupku ya Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosaku. Aku mau terima Yesus." Haleluya, amin. Nah, anak-anak mau terima Yesus agar hidup anak-anak diberkatin dan hidup anak-anak menjadi milik Yesus. Terakhir, tentang narwastuku untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, narwastu itu adalah minyak yang zaman dulu, minyak yang paling mahal, paling harum. Hanya orang kaya, hanya orang yang berlimpah harta yang mampu membeli minyak narwastu. Narwastu ini sangat mahal harganya. Hanya orang yang mampu, yang banyak duitnya, yang bisa membeli minyak narwastu. Ada cerita suatu saat seorang perempuan berdosa datang ke hadapan Tuhan Yesus membawa minyak narwastu. Anak-anak, perempuan ini datang kepada Yesus membawa minyak narwastu anak-anak. Walaupun mahal, dia datang, dia beri kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan anak-anak? Dia meminyakin kaki Yesus dengan minyak narwastu. Minyak narwastu diberikan, dilapnya pakai rambutnya, disekanya kepada memakai rambutnya, melapin kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Setelah minyak narwastu diberi ke kakinya Yesus, lalu wanita ini, perempuan ini mengambil rambutnya, dilap ke kaki Yesus. Anak-anak, perempuan ini sangat baik memberikan
seluruh kehidupannya kepada Yesus. Walaupun minyak narwastunya mahal, tapi dia memberikan persembahan yang hidup kepada Yesus. Karena dia tahu anggota tubuh ini adalah pemberian Yesus. Dengan anggota tubuh ini yang Tuhan sudah ciptakan, dia memuliakan Yesus. Dia memuji Tuhan. Dia bernyanyi buat Tuhan Yesus. Ya anak-anak ya, demikian juga dengan kita. Kalau kita memuji Tuhan di gereja, di sekolah minggu, menyanyilah dengan sungguh-sungguh, kita memberi persembahan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Jangan kita malas ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, karena apapun yang kita lakukan harus benar-benar yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, kita persembahkan buat Tuhan. Karena apa? Karena tubuh ini ciptaan Tuhan. Seperti wanita ini memberikan persembahannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Anak-anak mau seperti wanita yang memberikan persembahan yang benar-benar walaupun minyaknya mahal sekali. Nah anak-anak, kita kan tidak disuruh beli minyak yang mahal. Kita hanya mempersembahkan tubuh kita melalui mulut memuji Tuhan, tangan berdoa, kita rajin belajar, itu mempersembahkan, menghargai, bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Anak-anak, mari kita akhirin pelajaran hari ini dengan sikap berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Ajari kami mensyukurin kehidupan ini dengan baik. Ajarin kami menggunakan anggota tubuh kami sebagai ucapan syukur untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungin kami, jagai kami, jauhkan kami dari segala virus penyakit. Tuhan berkatin guru-guru kami, berkatin kedua orang tua kami, berilah kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkatin. See you, bye-bye.